the cafe. Adapun latar belakang dari aplikasi yang kami buat yaitu masih menggunakan metode pemesanan yang manual, yang masih menggunakan pencatatan seperti alat tulis, sehingga nota kertas yang rentan terhadap kesalahan manusia, misalnya salah tulis, hilangnya nota, dan pengolahan data yang kurang efisien. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan efisien dan akurasi dalam pemesanan makanan dan minuman. Kedua yaitu mempermudah manajemen menu dan harga oleh pemilik rumah makan. Dan yang ketiga yaitu mempercepat proses pelayanan kepada pelanggan. Dan yang terakhir, menyediakan laporan yang akurat dan real time untuk pemilik usaha rumah makan Bonerate. Adapun manfaatnya yaitu mengurangi kesalahan dalam pencatatan pemesanan. Yang kedua, mempercepat dan memudahkan proses transaksi dalam pembayaran. Dan yang terakhir itu meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang lebih cepat dan akurat. Adapun metode yaitu metode pengembangan sistem yang akan digunakan adalah metode pengembangan berulang atau interval. Model pengembangan yang akan digunakan yaitu model pengembangan sistem yang akan digunakan oleh model pengembangan berulang atau iterative development, yaitu setiap iterasi mencakup perancangan, analisis, dan implementasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya gambaran proyek yang akan dikembangkan. Yang pertama, ada teknologi yang digunakan. Adapun teknologi tersebut, yang pertama aplikasi Visual Studio Code, kemudian Bootstrap untuk desain antarmuka pengguna yang responsif, dan database MySQL untuk penyimpanan data. Selanjutnya, pengguna aplikasi atau keempat user, di mana user tersebut terdiri dari admin atau pengelola rumah makan, kemudian kasir, kepala dapur, dan pelayan. Mereka memiliki hak akses masing-masing, di mana admin memiliki hak akses untuk mengelola dashboard, melihat laporan, dan mengelola pengguna. Selanjutnya untuk kasir, ia dapat mengakses order, kemudian mengonfirmasi pembayaran, dan membuat bukti pembayaran. Kemudian untuk kepala dapur, ia memiliki hak akses untuk menerima pesanan, mengonfigurasi pesanan, dan mengubah status menjadi siap saji. Yang terakhir, pelayan. Jadi, pelayan ia akan membuat pesanan, kemudian melihat menu dan harga, dan yang terakhir, menyimpan pesanan, yang dimana pelanggan akan melakukan pemesanan secara langsung kepada pelayan. Selanjutnya, bab 2. Adapun deskripsi umum yaitu fungsi produk, yaitu registrasi pengguna, manajemen produk, proses pemesanan, pembayaran, laporan dan statistik, pengolahan pengguna. Karakteristik pengguna yaitu identifikasi pengguna, admin, karakteristiknya yaitu login, melihat laporan dan penjualan operasional, menambah, mengubah, dan menghapus daftar menu dari harga, menambah dan menghapus user, logout. Adapun kasir, karakteristiknya yaitu login, melihat harga dan total harga pemesanan, konfirmasi pembayaran, membuat bukti pembayaran, dan logout. Adapun kepala dapur, karakteristiknya yaitu login, menerima pesanan, mengkonfigurasi pesanan, mengubah status pemesanan menjadi siap saji, dan logout. Adapun pelayanan, karakteristiknya yaitu login, membuat pesanan, melihat menu, harga, dan total pemesanan. Kemudian itu logout. Nah, adapun batasannya. Batasannya yaitu batasan teknis, yaitu login dan logout. Keamanan, batas pengaturannya yaitu
pencatatan transaksi. Adapun batasan desainnya yaitu antarmuka pengguna, kontrol akses pengguna, pengelola stok, dan asumsi dan ketergantungan yaitu 1. Akses dan pengguna sistem, koneksi internet, perangkat keras yang digunakan, keamanan dan privasi, pengelola dan pembaruan data. Nah, adapun ketergantungan pada sistem yaitu menggunakan data MySQL, server hosting, bootstrap, koneksi internet, dan keamanan protokol HTTPS. Dan yang terakhir itu browser web yang kompatibel. Baik, bab 3. Di sini ada spesifikasi kebutuhan fungsional. Yang pertama ada fitur utama, yang dimana registrasi dan login pengguna. Yang pertama ada tabel skenario login. Di sini terdapat objektif, yang dimana ada user termasuk admin, kasir, kepala dapur, dan pelayan. Mereka melakukan login agar dapat menggunakan perangkat lunak dan menggunakan hak akses dan get user. Yang kedua ada aktor. Aktor ini ada admin atau pemilik rumah makan, kasir, kepala dapur, dan pelayan. Kemudian ada precondition. Yang pertama, user belum melakukan login, kemudian user terdaftar dalam sistem atau admin yang mendaftarkan kasir, kepala dapur, dan pelayan agar dapat login. Kemudian ada main flow. Main flow di sini user atau admin, kasir, kepala dapur, dan pelayan menginput email address dan password dan mengklik tombol login agar dapat mengakses hak akses dari tiap user. Kemudian, sistem akan melakukan validasi email dan password sesuai dengan data yang tersimpan di dalam database sistem. Kemudian ada alternative flow. Jika email atau password salah, maka akan muncul peringatan username atau password yang Anda masukkan salah. Terakhir ada post condition. Di sini terdapat user, yang dimana ada admin, kasir, kepala dapur, dan pelayan masuk ke dalam sistem dan dapat menggunakan fitur-fitur yang ada pada sistem sesuai dengan kebutuhan login tiap user. Kemudian di sini ada manajemen data. Yang pertama ada objektif. Di sini mempermudah pemilik rumah makan dalam mengelola data menu, pelanggan, dan penggunaan aplikasi. Kemudian ada aktor. Di sini aktornya ada admin atau pemilik rumah makan. Kemudian di sini ada precondition, yang dimana admin sudah melakukan login. Baik, kemudian di sini ada main flow. Yang pertama ada admin mengakses halaman manajemen data. Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus data menu. Kemudian sistem akan menyimpan data ke dalam database. Kemudian ada push condition, yang dimana data menu, pelanggan, dan penggunaan aplikasi terkelola dengan baik dalam sistem. Yang ketiga ada pemrosesan transaksi. Yang pertama ada objektif, yang dimana mempermudah dan mempercepat proses pemesanan dan pembayaran di rumah makan. Kemudian ada aktor yakni admin, pelayan, dan kasir. Kemudian precondition, yang dimana admin, pelayan, dan kasir sudah melakukan login. Main flow di sini pelayan atau admin memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Kemudian kasir melihat detail pesanan dan total harga. Kasir melakukan konfirmasi pembayaran dan mencetak bukti pembayaran. Sistem akan memperbarui status pesanan dan mencatat data akurat dan efisien dalam sistem. Yang terakhir ada precondition, di mana transaksi pemesanan dan pembayaran tercatat dengan akurat dan efisien dalam sistem. Yang keempat ada laporan dan analisis. Yang pertama ada objektif, di mana menyediakan laporan penjualan dan operasional yang akurat dan real time untuk pemilik rumah makan. Kemudian ada aktor yakni pemilik rumah makan atau admin. Yang ketiga ada precondition, yakni admin sudah melakukan login. Kemudian main flow, admin mengakses halaman laporan dan analisis. Kemudian yang kedua, admin dapat melihat laporan penjualan harian, mingguan, serta bulanan. Kemudian admin dapat menganalisis data penjualan untuk pengambilan kebutuhan bisnis. Yang terakhir ada cost condition, yang dimana laporan penjualan dan analisis operasional tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh admin. Adapun spesifikasi kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu kinerja. Kinerja aplikasi adalah faktor kunci
untuk memastikan pelayanan yang efisien dan memuaskan. Adapun spesifikasi yang mencakupi, yang pertama itu waktu respon, dan kedua kecepatan akses, yaitu aplikasi mampu menangani setidaknya 100 transaksi per detik tanpa degradasi kinerja. Dan yang ketiga itu pemrosesan transaksi, yaitu sistem mampu memproses transaksi pembayaran dalam waktu kurang dari 5 detik. Lanjut, yaitu keamanan. Keamanan data dan transaksi adalah prioritas utama dalam aplikasi ini. Spesifikasi kebutuhan keamanan mencakup yang pertama itu ada enkripsi data, yang mana semua data bersifat sensitif dan menggunakan protokol enkripsi yang kuat. Yang kedua yaitu autentikasi, yang mana user harus melakukan autentikasi menggunakan kombinasi username, yaitu email dan password yang aman. Yang ketiga itu otorisasi. Aplikasi harus memiliki kontrol akses atau connection access untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang mengakses aplikasi semua level atau tingkat hak akses tiap user. Dan yaitu adapun keandalan sistem adalah kunci untuk memastikan operasi kontinu dan minimal downtime, yaitu spesifikasinya ada waktu operasional, yang mana sistem memiliki waktu operasional selama 95,9% untuk layanan sistem bagi para pengguna. Dan yang kedua itu pemulihan dan kegagalan, yang mana aplikasi memiliki mekanisme pemulihan otomatis untuk memulihkan operasi dalam waktu kurang dalam 3 menit setelah kegagalan sistem. Lanjut, adapun kemudahan penggunaan, yaitu ada desain antarmuka yang mana pengguna harus sederhana, intuitif dan mudah dinavigasi, sehingga memudahkan pengguna menggunakan desain yang responsif yang sesuai dengan berbagai macam perangkat. Dan yang kedua itu panduan pengguna, yang mana aplikasi menyertakan panduan pengguna dan dokumentasi yang mudah dipahami untuk membantu pengguna dalam mengoperasikan sistem. Lanjut, adapun kompatibilitas, yang mana spesifikasinya mencakup yang pertama itu ada perangkat keras, yang mana aplikasi kompatibel dengan perangkat keras standar yang digunakan di rumah makan seperti laptop, tablet, dan printer. Dan yang kedua itu perangkat lunak, yang mana saat ini aplikasi hanya dapat berjalan di beberapa sistem operasi seperti Windows, Android, dan adapun aplikasi yang digunakan yaitu Exam, Laragon, dan Visual Studio Code. Lanjut, yaitu yang ketiga ada sistem lain, yang mana aplikasi diintegrasikan dengan sistem yang relevan seperti sistem pembayaran online dan sistem manajemen stok makanan dan minuman. Lanjut, adapun pemeliharaan, yaitu ada kemampuan diperbarui, yang mana aplikasi memiliki arsitektur modular yang memungkinkan pembaruan dan peningkatan dilakukan tanpa menggunakan operasi. Dan adapun dokumentasi, yaitu aplikasi disertai dengan dokumentasi lengkap termasuk dokumentasi teknis dan panduan pemeliharaan untuk mendukung pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Dokumentasi mencakup yaitu dokumentasi teknis, detail arsitektur sistem, desain database, dan kode sumber yang membantu tim pengembangan memahami struktur dan logika. Selanjutnya ada kebutuhan antarmuka, yang mana ada desain dan tata letak, yaitu ada login ya, dan email atau username, password, dan ada menu button yaitu sign in. Lanjut, ada menu dashboard,
yaitu halaman utama aplikasi berisi gambar menu makanan, buat order, dan grafik penjualan. Adapun daftar menu dan kategori menu yaitu daftar menu makanan dan minuman yang tersedia, dan ada menu order yaitu daftar menu dan layanan pemesanan. Yang ketiga itu dapur, penyedia makanan dan konfirmasi pemesanan. Ada menu user yaitu data pengguna aplikasi, dan yang terakhir itu ada report atau ada report yang mana yaitu laporan penjualan. Selanjutnya ada antarmuka perangkat keras yang mana spesifikasinya dibutuhkan untuk menjalankan sebuah aplikasi. Yang pertama itu ada server. Di spesifikasi perangkat yang dibutuhkan minimal prosesor quad-core, RAM 8GB, penyimpanan SSD 256GB. Fungsi dari server ini guna menjalankan aplikasi dan menyimpan database yang telah dibuat. Yang kedua itu ada client, yang mana spesifikasi desktop atau tablet yang dibutuhkan untuk membuat dan menggunakan aplikasi ini, yaitu dengan prosesor dual core RAM 4GB dengan penyimpanan 32GB, yang fungsinya yaitu untuk menjalankan frontend aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Dan yang ketiga itu ada printer. Printer digunakan untuk mencetak struk pembayaran pesanan pelanggan. Adapun spesifikasi printer tersebut yaitu scanner barcode. Ini pun masih terbilang sebagai opsi. Baik, di sini ada antar perangkat lunak, di mana antar perangkat lunak mencakup API dan protokol yang digunakan untuk integrasi dengan sistem atau layanan lain. Antarmuka perangkat lunak juga mencakup API dan protokol yang digunakan untuk berkomunikasi antara komponen aplikasi yang berbeda. Adapun spesifikasi lengkap yang dibutuhkan oleh aplikasi ini, yang pertama ada API, Web API yang terdiri atas login untuk mengotentikasi para user, menu pengelola daftar menu pesanan, form orders untuk pengelola pesanan para pelanggan, dapur untuk menerima order dan layanan yang telah dipesan oleh para pelanggan, form user untuk mengelola data dan password serta username para pengguna, kemudian report melihat laporan dan daftar nama pelanggan yang telah berkunjung ke rumah makan. Kemudian ada protokol yang terdiri atas HTTPS untuk komunikasi data antara klien dan server. Yang kedua ada WebSocket untuk pembaruan real time, status pesanan dan notifikasi. Kemudian kita masuk di bagian D, antarmuka komunikasi, yang dimana menjelaskan protokol komunikasi yang digunakan dalam aplikasi pemesanan rumah makan. Protokol komunikasi digunakan untuk memastikan pertukaran data yang aman dan efisien antara berbagai komponen sistem. Yang pertama ada protokol HTTPS, yang dimana digunakan untuk semua komunikasi data antara frontend dan backend. Tujuan dari protokol ini untuk memastikan keamanan data yang ditransfer dengan menggunakan HTTPS. Yang kedua ada protokol WebSocket, yang dimana digunakan untuk pembaruan status pesanan secara real time dan notifikasi kepada tiap penggunaan dengan hak akses masing-masing, yang memungkinkan agar komunikasi dua arah server dan klien untuk memperbarui status. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang bab 6 yang berisi diagram UML dan pemodelan yang berisikan input, proses, dan output. Adapun pembahasan pertama adalah diagram use case. Jadi, diagram use case atau use case diagram merupakan suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user suatu program atau sistem dengan sistemnya sendiri. Dengan use case melalui sebuah cerita yang mana sebuah sistem itu dipakai.
Dalam proyek yang kami buat memiliki 4 orang user, di mana user tersebut terdiri dari admin, waiter atau pelayan, kemudian kasir, dan kepala dapur yang memiliki hak akses atau login masing-masing. Jadi, sebelum masuk ke login atau menu utama, masing-masing dari user memiliki hak untuk memasukkan username atau email address sesuai dengan yang telah didaftarkan oleh admin atau pemilik rumah makan dengan password masing-masing. Setelah itu, pelanggan akan memesan langsung makanan ataupun minuman kepada waiter atau pelayan, yang kemudian pelayan ini akan melihat menu dan harga serta total harga pesanan dari yang dipesan oleh pelanggan tersebut. Nah, setelah waiter atau pelayan mengorder pesanan, akan langsung ke kasir, di mana kasir akan mengonfirmasi pembayaran dan mencetak struktur pembayaran. Namun sebelum sampai ke situ, ia akan melewati kepala dapur atau bagian dapur terlebih dahulu untuk mengubah status pesanan menjadi siap saji jikalau pesanan tersebut memang tersedia dan sudah ada. Selanjutnya, admin atau pemilik rumah makan itu sendiri memiliki hak akses dengan ia dapat menambah dan menghapus user, kemudian melihat menu harga dan harga menu tersebut. Selanjutnya, ia dapat juga melihat laporan, baik itu laporan harian, bulanan, mingguan, ataupun tahunan. Serta ia dapat pula mengedit daftar menu dan harga yang tersedia di rumah makan tersebut. Selanjutnya adalah kelas diagram. Jadi, diagram kelas atau kelas diagram ini merupakan bentuk visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk atau yang telah dibentuk. Kemudian, kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Dan kelas diagram ini merupakan penjelasan proses database dalam suatu program dan dalam sebuah laporan, sehingga kelas diagram atau diagram kelas ini wajib ada pada sebuah perancangan sistem ataupun project ataupun aplikasi dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah kelas makanan, di mana atribut dari entity makanan ini terdapat ID makanan, kemudian ID menu, nama makanan, harga, dan gambar. Kemudian, ia akan menginput dan menghapus serta mengupdate isi dari makanan tersebut. Yang dapat melakukan hak tersebut hanyalah admin atau pengelola rumah makan tersebut. Selanjutnya ada menu. Jadi, menu ini berisikan atribut yaitu ID menu, ID makan, dan ID minum atau ID minuman yang admin dapat menginput, menghapus, bahkan mengupdate isi dari fitur tersebut. Kemudian pemesanan. Kelas pemesanan memiliki atribut ID pesan, ID menu, tipe, nomor meja, nama, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya, yang peran admin di sini ia dapat menginput dan menghapus pesanan tersebut. Selanjutnya pembayaran. Pembayaran di sini kita menyediakan 2 jenis pembayaran, baik itu kris maupun secara langsung atau cash. Dan user, di mana user pada project ini ada 4, yaitu ada admin atau owner, kemudian kasir, ada juga pelayan atau waiter, dan terakhir adalah bagian dapur atau kepala dapur yang mengubah
keterangan menjadi siap saji. Selanjutnya adalah sketch diagram. Jadi sketch diagram ini merupakan suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan komunikasi di antara objek-objek tersebut. Sketch diagram digunakan untuk menjelaskan perilaku pada sebuah skenario yang menggambarkan bagaimana entitas dan sistem berinteraksi, termasuk pesan yang dipakai saat interaksi, dan semua pesanan digambarkan dalam urutan pada eksekusi. Nah, adapun gambar proyeknya atau sketch diagramnya dapat dilihat di gambar di samping. Di mana di sini ada 5 aktor dengan 4 user. Namun sayangnya di sini pelanggan ia tidak dapat login secara langsung. Ia hanya dapat mengorder pesanan melalui perantara pelayan ataupun admin. Dan setelah menikmati pesanan, ia akan menerima atau ia akan mengonfirmasi pembayaran makanan ataupun minuman yang telah ia pesan melalui kasir. Selanjutnya, activity diagram. Jadi activity diagram merupakan bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dari tindakan user dalam sebuah sistem aplikasi, dan diagram ini dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas organisasi. Untuk aktiviti diagram perancangan sistem pemesanan menu kafe pada ruangan aktivitas dari start hingga end. Yang pertama, pelanggan ataupun pengunjung melakukan pemesanan pada pelayan, dan pelayan melihat data pemesanan atau menu makanan dan minuman yang tersedia. Selanjutnya, setelah pelayan mengorder pesanan akan diproses ke bagian dapur, di mana bagian dapur akan menerima orderan dan mengubah status ke siap saji jikalau memang pesanan tersebut tersedia dan telah disajikan. Selanjutnya, pelanggan akan melakukan pembayaran ke bagian kasir, dan kasir akan mengonfirmasi pembayaran pelanggan tersebut, dan ia akan mencetak struk dari pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan tersebut dan memberikan pelanggan tersebut nota sebagai bukti transaksi. Selanjutnya, yang terakhir, admin atau pemilik perusahaan akan melihat laporan dari setiap aktivitas yang telah dilakukan oleh user-user yang telah login, baik itu laporan hariannya, kemudian mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Udah deh, serius kan? Gitu bro. Oke guys, itulah pemaparan atau materi dari kami semua tentang proyek pemesanan makanan dan minuman berbasis web dengan judul proyek The Cafe. Nah, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.